Pagi itu, Jakarta menyambut tamu agung dengan penuh harap. Langit cerah seolah memberkati kedatangan seorang pemimpin spiritual yang membawa pesan damai dari Roma. Paus Fransiskus dengan senyum hangatnya melangkah ke tanah Indonesia, disambut oleh lautan umat yang merindukan sentuhan kasihnya. Kini, hampir 8 bulan setelah kunjungan bersejarah itu, dunia berduka. Pada 21 April 2025, Paus Fransiskus wafat di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan pada usia 88 tahun. Kabar duka diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell Camerlengo, Vatikan, yang menyatakan bahwa Paus telah kembali ke rumah Bapa. Wafatnya Paus Fransiskus mengingatkan kita pada momen-momen penuh makna selama kunjungannya ke Indonesia. Dari doa yang ditulisnya di buku tamu Istana Merdeka hingga Misa Akbar di Gelora Bung Karno, setiap langkahnya meninggalkan jejak kasih yang mendalam. Kisah ini akan membawa kita menelusuri kembali perjalanan spiritual tersebut, mengenang warisan yang ditinggalkannya, dan merenungkan pesan-pesan yang kini menjadi bagian dari sejarah bangsa. Lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi peristiwa bersejarah yang telah lama dinanti. Sejak Paus Yohanes Paulus II menginjakkan kaki di Indonesia pada 1989, belum pernah lagi Vatikan mengutus pemimpinnya ke negeri Zamrud Khatulistiwa. Kabar resmi datang dari Vatikan pada awal tahun 2024. Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari misi perdamaian global. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat itu, bahkan sempat mengirimkan surat penuh cinta yang mengundang Paus untuk datang. Surat itu menyentuh hati Paus hingga dibalas dengan sebuah harapan untuk melihat Indonesia secara langsung dan menyapa umat dengan kasih. Dalam konferensi pers bersama Kementerian Luar Negeri, disebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan Vatikan terhadap pluralisme dan semangat toleransi yang tumbuh di Indonesia. Paus, yang dikenal sebagai pemimpin agama yang mencintai orang-orang pinggiran dan minoritas, melihat Indonesia sebagai potret mini dunia yang merajut keberagaman dengan benang persaudaraan. Begitu kaki Paus Fransiskus menjejakkan tanah Jakarta, sambutan rakyat Indonesia bak gelombang cinta yang tak terbendung. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi lautan manusia yang melambai dengan penuh antusias. Di tengah terik matahari, ribuan orang menanti berjam-jam hanya untuk melihat sekilas sang Paus. Seolah-olah langit pun mengatur simfoni khusus. Awan tipis menari di atas langit Jakarta, meneduhkan wajah-wajah penuh harap. Dalam Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Paus Fransiskus berkhotbah tentang pentingnya menjaga persaudaraan, merawat bumi, dan menebar kasih tanpa memandang keyakinan. Indonesia adalah cermin dunia. Bila di sini damai, maka dunia pun punya harapan. Ujar Paus dengan suara lembut namun menggema. Tak hanya umat Katolik, pemuka agama dari Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu turut hadir, menjadikan momen ini sebagai pelangi spiritual yang langka.
Kunjungan Paus ke istana negara bukan sekedar kunjungan kenegaraan, tapi juga diplomasi lintas iman yang syarat makna. Presiden Joko Widodo menyambut sang pemimpin Vatikan dengan hangat. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 45 menit, mereka membahas isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan pentingnya pendidikan moral bagi generasi muda. Yang paling mencuri perhatian adalah momen saat Paus menulis doa dalam buku tamu istana. Semoga Indonesia diberkati dan terus menjadi cahaya dalam kegelapan dunia. Kalimat itu viral di media sosial, disambut ribuan komentar penuh haru. Sontak, istana yang biasanya kaku berubah menjadi ruang spiritual tempat dua pemimpin dunia saling memahami tanpa banyak kata. Saya mengganggu. Paus Fransiskus mungkin tak fasih berbahasa Indonesia, namun cinta kasihnya menembus batas bahasa. Ia mengejutkan publik dengan mencuit dalam bahasa Indonesia melalui akun Twitter resminya. Terima kasih Indonesia, semoga kasih dan persaudaraan selalu hadir di hatimu. Netizen Indonesia pun ramai membalas dengan ungkapan cinta dan doa. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kehadiran Paus menyalakan api kehangatan, bahkan di ruang maya yang kerap dingin dan penuh kebencian. Bagaikan peluk dari kejauhan, pesan-pesan Paus hadir sebagai antitesis dari ujaran kebencian yang sering menjalar di media sosial. Dalam dunia yang terbelah oleh perbedaan, cuitan sang Paus adalah rajutan simpul simpati, memperlihatkan bahwa kekuatan kata bisa menumbuhkan pohon harapan. Meski sebagian umat menyambutnya dengan sukacita, tak semua senang dengan kehadiran Paus. Beberapa kelompok konservatif menyuarakan kritik, terutama terhadap pandangan Paus yang dianggap terlalu progresif, seperti dukungannya terhadap komunitas LGBTQ dan reformasi gereja. Ironisnya, suara-suara ini justru memperlihatkan betapa pentingnya suara Paus di tengah arus zaman. Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, seorang aktivis lintas iman menyebutkan, Paus Fransiskus bukan hanya pemimpin agama, tapi juru damai global. Di tengah kontroversi, harapan justru tumbuh. Banyak umat muda melihat Paus sebagai sosok yang membumi, tidak dogmatis, dan membuka ruang dialog. Paus tak hanya berbicara dari mimbar, tapi juga turun ke lumpur kenyataan. Kunjungan Paus meninggalkan jejak spiritual yang dalam. Sejumlah sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial Katolik melaporkan lonjakan minat relawan pasca kunjungan tersebut. Di Kupang, sebuah misa khusus digelar untuk mengenang lawatan Paus yang dianggap sebagai momen peneguhan iman bagi umat kecil di wilayah timur. Paus membawa metafora baru bagi Indonesia, bukan lagi negara berkembang, tapi negara pengembang kasih. Lawatan ini membuktikan bahwa nilai-nilai luhur bisa meresap tanpa harus dipaksakan. Indonesia, dengan segala keragamannya, menjadi lahan subur tempat benih perdamaian bisa tumbuh dan berbuah. Setelah lawatannya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan khusus dalam audiensi mingguan di Vatikan. Ia menyebut Indonesia sebagai tanah dengan 1000 bahasa, namun satu suara, cinta. Sebuah pengakuan yang tak hanya memuliakan bangsa ini, tapi juga menempatkannya dalam peta global spiritualitas. Beberapa analisa internasional menyebut kunjungan ini sebagai tonggak penting dalam diplomasi lintas agama dunia. Indonesia tak lagi sekedar tempat, melainkan simbol. Di masa depan, bukan tidak mungkin negeri ini menjadi pusat dialog iman.
seperti Assisi di Italia atau Amritsar di India. Semua dimulai dari senyum Paus, seuntai doa di istana, dan pelukan damai di Gelora Bung Karno. Kepergian Paus Fransiskus meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Katolik dan masyarakat global. Namun, lebih dari itu, beliau meninggalkan warisan nilai-nilai kasih, toleransi, dan perdamaian yang harus terus hidup dalam hati umat. Selama masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh belas asih. Dia menyuarakan pentingnya dialog lintas iman, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan. Kunjungan beliau ke Indonesia menjadi salah satu momen yang memperkuat semangat persaudaraan antar umat beragama di tanah air. Meskipun beliau telah tiada, semangat yang ditanamkannya akan terus tumbuh dan berkembang. Warisan beliau menjadi pengingat bahwa dalam keberagaman kita dapat menemukan kesatuan. Dalam perbedaan, kita dapat menjalin persaudaraan. Dan dalam kasih, kita dapat membangun dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.